Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam yang pastinya sangat menarik untuk disaksikan. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yaitu tentang 7 orang yang dijamin bahagia di dunia dalam Islam. Lalu siapa saja mereka? Maka di video ini kami akan membahasnya untuk sahabat semua yang ada di rumah. Namun sebelum kami membahas sahabat, maka kami ingatkan untuk jangan lupa memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial sahabat semua, agar channel kami ini diketahui oleh banyak orang sebagai media untuk dakwah. Ada golongan yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa harus melalui kerja keras. Kebahagiaan ini bersifat alami sahabat dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi kita. Tentu saja ini merupakan hadiah untuk kita sebagai umat Islam yang tidak boleh disia-siakan. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah ayat 6 yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Beranjak dari ayat tersebut, para ulama merangkai golongan yang dijamin mendapatkan kebahagiaan di dunia sahabat. Bahagia memang sifatnya relatif, tapi jika kita renungi bersama, jika kita berada dalam masalah, lalu di situ ada jalan keluarnya, tentu perasaan kita akan menjadi bahagia, bukan? Nah, bagi kalian yang penasaran, siapa saja sih dari 7 golongan yang dijamin bahagia di dunia di dalam Islam? Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, orang yang sedang terpaksa. Jika dalam keadaan terpaksa kita boleh mengambil pilihan, meski hal itu berhubungan dengan sesuatu yang dilarang dalam agama. Contohnya kita dipaksa minum arak, dan jika kita tidak meminumnya akan diancam dan juga dibunuh. Keadaan seperti ini kita diperbolehkan untuk meminumnya dengan niat melindungi diri atau hibzu al-nafs. Contoh lain, kita dipaksa masuk agama sebelah dan jika menolak akan dibunuh. Ini diperbolehkan untuk sementara waktu dengan alasan melindungi diri dari kematian. Adapun jika keadaan telah aman, maka dianjurkan untuk membaca kalimat syahadat kembali, memperbanyak istighfar dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Walaupun begitu sahabat, tidak semua hal yang berkaitan dengan larangan boleh dilakukan. Jika hubungannya dengan pemerkosaan dan juga membunuh nyawa seseorang, hukumnya tidak diperkenankan. Alasannya karena melanggar hibzun nasab, menjaga nasab atau keturunan, dan juga hibzun nafs, menjaga jiwa. Selanjutnya nomor 2, orang lupa. Buat kita semua sahabat yang suka lupa, jangan khawatir. Walaupun lupa seringkali membawa petaka untuk kita, namun tidak dipungkiri juga kalau ia membawa rezeki loh. Manusia memang tidak lepas dari lupa. Al-insanu makhluk khata'un wa nisyan, kata Rasul. Manusia ini tepatnya lupa dan kesalahan. Oleh karena itu ada fitrahnya manusia itu sendiri. Setiap apapun kekurangan yang kita miliki, percayalah kalau semua itu ada hikmahnya. Contohnya kita puasa dan lupa makan di siang hari, alih-alih berdosa justru kita mendapatkan rezeki. Keadaan seperti ini tidak dosa dan batal puasanya jika dilanjutkan. Bahkan ada yang mengatakan jika kita melanjutkan puasanya, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Tentu saja ini anugerah untuk kita orang-orang yang benar-benar lupa. Selanjutnya nomor 3 sahabat, orang tidak tahu. Tidak semua orang yang tidak tahu atau bodoh harus dikerdilkan dan dijauhi. Kadangkala sahabat, orang bodoh membawa keberkahan tersendiri bagi mereka yang diberi anugerah akal dan hati sempurna. Karena adanya orang pintar, lantaran adanya orang bodoh, bukan? Di sisi lain, kebodohan bagi diri sendiri juga membawa kebahagiaan. Sebagai contoh, kita bicara ketika sedang sholat. Sholat kita tetap sah karena kita tidak tahu rukun, syarat dan hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Tapi ingat loh sahabat, keadaan seperti ini tidak boleh dimanfaatkan untuk malas belajar, karena kita harus pintar. Selanjutnya nomor 4, keadaan sulit. Keadaan sulit yaitu keadaan di mana tidak adanya sesuatu lagi selain sesuatu itu. Di saat kita sahabat dalam keadaan seperti ini, kita berhak mendapatkan kabar bahagia, yaitu boleh mengambil atau melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama. Dalam catatan, hal itu tidak dibuat-buat dan harus secara alami. Nah, kita contohkan saja, jika kita sholat di tempat najis, sholat kita dihukumi sah selama tidak ada tempat lain untuk sholat. Contoh lain, kita sholat dalam keadaan memakai baju kotor, maka untuk
menghargai atau ta'zimul waktu, menghargai waktu, maka kita diperbolehkan. Akan tetapi pastinya ketika kalian pulang ke rumah, maka gantilah baju kalian yang kotor, sholat kembali. Contoh lain sahabat, kita diperbolehkan untuk memakan daging babi ketika tersesat di dalam hutan dan tidak ada lagi makanan yang halal. Ini diperbolehkan loh, sementara tapi untuk menjaga diri agar tetap hidup, dikarenakan hidup lebih prioritas utamanya sahabat. Selanjutnya nomor 5, orang dalam perjalanan atau musafir. Keadaan selanjutnya adalah kebahagiaan bagi kita yang dalam keadaan musafir. Orang bisa dikatakan musafir jika sesuai dengan ketentuan, diantaranya harus keluar dari tempat tinggal, mempunyai tujuan mulia, serta jarak antara tempat tinggal dan tujuan tidak kurang dari 90 km. Jika masih berada di bawah radius 90 km, maka tidak dinamakan musafir. Untuk contohnya, kita tinggal di Jakarta dan hendak silaturahmi ke orang tua yang ada di Blitar, maka jarak tempuh dari Jakarta ke Blitar dapat dibilang lebih dari 90 km. Jika kita berpuasa pada saat perjalanan ini, maka diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa, atau jika kita ingin jamak dan qashar, sholat pun diperbolehkan. Selanjutnya di urutan nomor 6, orang sakit sahabat. Untuk keadaan ini ada keadaan tertentu yang berhak mendapatkan kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban. Keadaan ini untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu kerusakan yang lebih besar. Takutnya kalau melakukan kewajiban itu, sakit yang diderita akan semakin parah dan berujung pada kematian. Contohnya kita sedang sakit, dan kalau kita kena air misalnya, bisa menjadi semakin parah penyakitnya. Nah, keadaan seperti ini yang tadinya bersuci menggunakan air, sekarang kalian ini sahabat bisa menggunakan tayamum. Lanjut lagi, yang tadinya kita sholat sambil berdiri, sekarang kita bisa sambil duduk atau rebahan. Nah, selanjutnya yang terakhir sahabat, akalnya kurang, atau di urutan nomor 7 dari orang yang dijamin bahagia di dunia. Keadaan selanjutnya mengenai orang yang mempunyai gangguan kejiwaan atau orang gila, atau mereka yang belum mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, seperti anak kecil contohnya, merupakan golongan yang tidak ada tuntutan untuk menunaikan kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, sampai munggah haji. Lebih lagi golongan ini pun tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah yang terlewat. Syaratnya, orang gila tersebut tidak putus-putus kegilaannya. Maksudnya bukan orang yang hari ini sadar, besok gila, atau hari Minggu ini sadar, minggu selanjutnya gila. Jika gangguan kejiwaannya itu putus-putus, maka di saat sadarnya ia wajib mengganti ibadah yang sudah terlewat. Nah, itulah 7 golongan yang dijamin kebahagiaannya di dunia untuk umat Islam sesuai dengan sejumlah hadis Rasulullah SAW. Allah memberikan kebahagiaan itu sesuai dengan kondisi dan situasi seseorang agar mudah dalam menunaikan kewajiban, tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya agar tidak disalahgunakan. Semoga video ini bisa menjadi muhasabah untuk kita semua sahabat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.